Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Mary Panjaitan dengan NIM 859869969. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 4 dan modul 5 tentang keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Yang pertama itu ada keterampilan apa saja yang diperlukan dalam keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan kemampuan yang mendasar dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Membaca melibatkan pemahaman prestasi tes untuk memperoleh informasi, mengeksplorasi ide, dan memperluas wawasan. Untuk mengembangkan keterampilan membaca secara efektif terdapat dua tahap, yaitu yang pertama keterampilan membaca sebagai permulaan dan keterampilan membaca sebagai lanjutan. Di keterampilan membaca permulaan adalah tahap awal dalam pengembangan kemampuan membaca. Pada tahap ini individu belajar mengenali huruf-huruf, memahami bunyi huruf, dan menghubungkan huruf tersebut membentuk sebuah kata. Keterampilan membaca permulaan membentuk dasar yang kuat untuk kemampuan membaca yang lebih kompleks di masa depan. Berikut adalah contoh-contoh keterampilan membaca permulaan. Yang pertama itu mengenal abjad. Di mana di mengenal abjad ini, anak-anak belajar mengenali huruf, asosiasikan bunyi-bunyi huruf tersebut. Contoh A, B, C, D, dan selanjutnya. Yang kedua, mengidentifikasi kata, yang dimana anak-anak di sini memahami kata-kata sederhana dan menghubungkannya dengan gambar yang sesuai. Contoh, seorang anak melihat gambar binatang. Contoh kuda, seperti itu. Yang ketiga itu ada membaca cerita pendek, di mana anak-anak di sini membaca cerita pendek dengan kalimat yang sederhana untuk meningkatkan pemahaman teks. Yang kedua itu ada keterampilan membaca lanjut. Keterampilan membaca lanjut adalah melibatkan pemahaman teks lebih kompleks, analis yang mendalam, prestasi yang luas. Pada tahap ini individu belajar untuk mengidentifikasi informasi penting, menganalisis argumen, mengevaluasi teks dengan kritis. Berikut adalah contoh-contoh membaca lanjut. Yang pertama itu membaca teks akademis. Ini kita memahami teks akademis yang kompleks, mengekstrakan informasi penting dan merumuskan pemahaman yang mendalam. Dan yang kedua itu menganalisis argumen. Menganalisis argumen ini yang dimaksud di situ mengidentifikasi argumen dalam sebuah esai atau artikel, atau mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan, menyimpulkan kesimpulan yang tepat. Yang ketiga itu baca untuk hiburan. Menikmati membaca novel, cerpen, atau artikel populer untuk memperluas wawasan dan menikmati pengalaman membaca yang mendalam. Mengembangkan keterampilan membaca secara menyeluruh. Seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, pemahaman, dan analisis. Keterampilan membaca yang baik membuka pintu untuk pengetahuan yang lebih luas, pemikiran yang lebih jelas, kritis, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dunia sekitar kita. Sekarang saya akan menjelaskan dari modul 5, yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan kemampuan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akademik, profesional, hingga pribadi. Menulis bukan hanya sekedar proses menghasilkan teks, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan emosi secara efektif kepada pembaca. Terdapat dua tingkatan utama keterampilan menulis, yaitu yang pertama itu keterampilan menulis permulaan, dan yang kedua itu keterampilan menulis lanjutan. Di keterampilan menulis permulaan adalah tahap awal dalam pengembangan kemampuan menulis seseorang. Pada tingkat ini fokus terutamanya adalah pada pengenalan huruf, pembentukan kata, dan kalimat sederhana. Contoh keterampilan penulis permulaan adalah termasuk belajar menulis huruf-huruf alfabet, merangkai kata-kata sederhana, menulis kalimat singkat. Misalnya, seorang anak yang sedang belajar menulis mungkin akan mempraktikkan menulis A sampai huruf Z, menuliskan kata-kata sederhana seperti rumah atau buku, pensil, penghapus, dan kalimat seperti saya suka main bola. Kedua itu ada keterampilan menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjutan itu melibatkan kemampuan menulis teks yang lebih kompleks, terstruktur, dan informatif. Pada tingkatan ini penulis tidak hanya mampu menyusun kalimat dan paragraf dengan baik, tetapi juga mampu mengembangkan argumen, menyampaikan informasi secara jelas, dan mempengaruhi pembahasan tulisannya. Contoh, keterampilan menulis lanjutan termasuk esai analisis, artikel berita, atau karya sastra yang kompleks. Sebagai contoh, seorang penulis yang mahir mungkin akan menulis esai berita tentang perkembangan terkini di dunia teknologi, atau cerita pendek yang mengunggah emosi mereka. Mengembangkan keterampilan menulis, seorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi yang mengembangkan kreativitas dan memperluas pengaruhnya melalui tulisan. Keterampilan menulis juga membantu
membantu dan mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis. Oleh karena penting bagi individu untuk terus melatih dan mengembangkan keterampilan menulis mereka, baik pada tingkat permulaan maupun lanjutan, karena guna menjadi penulis yang lebih efektif dan berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Sekian dan terima kasih.